bersukacita di hadapan Tuhan kalau Tuhan masih berikan kita hari yang baru untuk kita bersama-sama datang dalam rumah Tuhan. Mari kita bersyukur karena kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita menikmati bait Tuhan yang begitu kudus. Mari setiap kita boleh memberi yang terbaik dari segenap hidup kita. Pujian kita, penyembahan kita bawa di hadapan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur kita atas kasih Tuhan yang begitu ajaib yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mari satukan hati pagi hari ini, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih buat kebaikan-Mu yang sangat luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik. Baik tidak baik waktunya, kami percaya Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dan untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu, kami datang dalam rumah-Mu yang kudus, membawa segenap hati kami, segenap hidup kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami. Karena kami begitu merasakan bahwa kasih Tuhan yang luar biasa yang senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Bapa. Biarlah pagi hari ini adalah hari yang indah di mana kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari puji Tuhan, sebab kasih-Nya sungguh hebat atas kita. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kasih-Mu yang ajaib.
kebaikan-Mu Tuhan. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sayang, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suaramu tuntun lewati aku, dalam gelap Kau ada padaku. Kau sungguh Kau Bapakku, Kau sahabatku, saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan sepanjang hidupku Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau sayangkan, nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang baik, kebaikan-Mu untuk selama-lamanya bagi hidup kami. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Oh, ku cintakan rahmat-Mu yang begitu, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagiku terbangun sampai ku terbalik, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia,
selama kami ada, kami akan terus menyanyikan dan menceritakan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. So kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Keadaan boleh berubah, dunia boleh berubah, tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu sendirian. Kasih-Mu yang selalu melingkupi hidup kami, Tuhan. Dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami, untuk kami terus memandang Engkau. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Dan biarlah setiap kami boleh memberi pujian kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersuka cita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan berikan sukacita pagi hari buat setiap kita, amin. 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 Dan bersama dengan Tuhan kita akan melangkah dengan pasti dari kemuliaan sampai pada kemuliaan, dan Tuhan yang sanggup memberikan kita kemenangan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa kita mau selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jangan pernah ragu berjalan bersama dengan Yesus. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuhnya.
kita akan semangat terus untuk kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita mau serukan bahwa Dia Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Ibu Parti akan naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. tidak akan pernah takut dan khawatir. Karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat, lebih hebat dari setiap persoalan dan tantangan yang kami hadapi. Sungguh kami hanya menaruh iman dan percaya kami hanya di dalam nama Yesus. Bahwa segala sesuatu kami dapat tangguh di dalam Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam pagi hari ini kami perlu firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami boleh lagi mengenal pribadi-Mu Tuhan. Mari ya Tuhan, kami percaya bahwa kehendak-Mu Kau nyatakan dalam firman-Mu pagi hari ini, dan kami siap mendengarnya Tuhan. Terlebih itu kami siap melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, mari kita naikkan pujian-Nya. Haleluya. Kasih-Mu layak seluruh
hamba-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang siap untuk mendengar, hati yang siap untuk ditegur. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, banyak Tuhan oknum-oknum yang tidak menyukai firman-Mu di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menengking, kami menolak segala rasa kedalaman Tuhan yang mencuri hati dan pikiran kami untuk tidak fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, jadikan kami Tuhan tanah yang subur Tuhan, untuk siap ditumbuhi kebenaran firman ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati berlipat-lipat kali ganda hikmat daripada Tuhan, agar kami bisa diselamatkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya kehidupan hamba-Mu senantiasa menjadi berkat di tempat ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Ini doa kami yang jauh dari kata sempurna ya Bapa. Layakan ya Bapa. Dengarlah ya Tuhan. Hanya dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Baik, hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, ada kesaksian dari saudara kita. Saya mohon bisa maju ke depan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang kehidupannya. Silakan Bapak. Haleluya. Ada mic-nya. Kasih aplaus dulu, kasih aplaus dulu. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Ada sukacita hari ini? Amin. Yang sukacita lambaikan tangannya. Ya, terima kasih ke Bapak Udi yang memberi kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian hidup saya di beberapa bulan yang lalu. Jadi mungkin di sini saudara-saudara saya ya tahulah apa yang terjadi kepada saya dan beberapa teman saya di beberapa bulan yang lewat, tepatnya di bulan Februari. Tuhan Yesus menegur saya dan juga teman-teman atas kesalahan yang saya perbuat dan juga teman-teman. Tepatnya itu pada hari Senin di tanggal 17 Februari tahun 2025. Tepatnya di pukul 4 sore. Jadi atas kejadian itu saya merasa ya Tuhan, mungkin inilah jalan hidup saya. Dan di hari itu juga seperti biasanya saya mendengar kejadian-kejadian dari teman, kalau kejadian seperti itu bisa berbicara dengan pihak kepolisian, bisa seperti ya negosiasi begitu, tetapi pihak kepolisiannya tidak mau. Dan akhirnya saya dibawa ke Polres beserta teman-teman. Dan di situ juga saya berusaha dan juga teman-teman dari Wonogiri berusaha ya bagaimana biar saya tidak sampai di dalam jeruji. Dan pada hari itu, pada malam itu teman-teman sudah berusaha, tetapi ya Tuhan berkehendak lain. Mungkin saya diberikan cobaan yang lain. Dan besok harinya ya kami dimasukkan ke dalam jeruji besi pada tanggal 18 dini hari. Dan saya juga merasa ya sudahlah, ya saya jalanin sajalah, saya begitu dan teman-teman. Dan singkat cerita, selama beberapa hari di Polres ya sekitar ya hampir 10 hari lah. Dan di 9 hari itu saya merasa inilah kesalahan yang saya lakukan dan saya siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan di hari itu juga saya orang yang tidak pernah berdoa selama hidup saya berdoa di situ untuk meminta bagaimana nih Tuhan, apa yang terjadi pada diri saya begitu. Setelah 9 hari saya dikirim ke Polres, ke lapas. Dan di lapas juga kami ya dikasih mental, dalam arti ditakut-takutin begitu sama petugas sipirnya. Saya gantung kamu katanya, jangan berpikir aneh-aneh di sini. Saya juga dalam hati, wah ini apa lagi ini Tuhan, saya belum pernah mengalami seperti ini. Sesudah itu saya dan teman-teman diinterogasi dan dimasukkan ke dalam suatu ruangan.
ruangan yang sempit, tidak ada apa-apa di dalam, ya gelap, begitulah. Dan saya juga bertanya juga dalam hati, apakah ini yang ingin Tuhan coba pada saya? Tetapi Tuhan berkehendak lain. Selama 2 hari saya di sini, di dalam ruangan itu yang semestinya para tahanan sesudah dari Polres di situ hampir 2 minggu, tapi Tuhan memberikan mujizatnya kepada kami. Kami di situ hanya 2 hari bersama teman-teman, hanya 2 hari, 2 hari 2 malam. Yang lainnya ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu di dalam itu. Tetapi Tuhan berkehendak lain kepada kami, dan kebetulan pada hari itu menjelang puasa, dan teman-teman satu iman sama kita yang di dalam lapas itu disatuin di dalam satu kamar seluruh Nasrani. Di dalam satu kamar di seluruh Nasrani pas kebetulan itu bulan puasa, dengan alasan yang lain berpuasa biar Nasrani tidak berpuasa begitu. Dan di dalam itu juga saya bertemu dengan teman-teman yang satu iman, dan mereka juga ada yang dari Surabaya, ada yang dari jauh-jauh begitu. Dan saya bertanya, kasus-kasus mereka juga kasus-kasus yang lebih tinggi dari saya. Dalam hati saya, berarti ini bukan kasus-kasus saya ini. Menimbang mereka yang ada yang 6 tahun, 7 tahun begitu toh. Jadi setelah beberapa hari berkenalan, ada situ pengurus gereja yang sudah lama di situ, namanya Mayor. Dia dari Surabaya. Tapi ya saya ceritakan dulu kilas balik dia ya. Dia itu setelah bercerita, dia itu dulu mualaf, tetapi pindah ke kita, ke dalam iman kita, ke Nasrani. Dan sampai sekarang juga orang tuanya dan keluarganya masih Muslim. Dan saya dalam hati, sedangkan si Mayor ini bisa menerima Tuhan, dia tadinya Muslim dan pindah ke Kristen, masa saya tidak bisa menerima Tuhan dalam keadaan seperti ini? Saya dalam hati saya begitu. Dan sesudah itu kami setiap hari pagi ibadah di gereja, sore kebaktian di dalam kamar, dan diharuskan itu bergiliran berdoa dan membaca kitab suci. Saya juga baru itu saya membaca kitab suci di dalam lapas itu, mungkin karena kekuatan Tuhan. Jadi kami bergilir, disuruh itu tiap hari berdoa, sore besoknya membaca satu ayat nats dari kitab suci, ya terserah kita ambil dari mana begitu, sampai sebulan lebih. Ya singkat ceritanya, ada juga pas saya mengikuti kebaktian tiap hari, ada satu lagu yang membuat saya terhena. Ada satu lagu yang bagaimana? Lagu apa? Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Itu lagu yang mengenakan hati saya, dan saya juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah saya pertolongan dalam kehidupan saya ini. Dan setelah singkat cerita, setelah 1 bulan lebih kami berbaur sesama Nasrani, kami dipindahkan ke dalam blok yang lain. Di situ di blok yang lain itu saya lihat orang yang macam-macam kasus bunuhannya. Ini apa lagi ini Tuhan dalam arti saya kan? Dan saya juga, wah ini gimana nanti saya bertemu dengan teman-teman yang lain? Apakah seperti yang diceritakan teman-teman, berkelahi segala macam? Tetapi Tuhan juga berkenan lain, kami diberikan teman-teman yang baik, yang enak sama kami dalam satu kamar. Dan tanpa disangka-sangka mereka yang takut sama kami. Jadi dalam itu kami sepertinya mungkin itu kuasa Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak diberikan mencuci piring, kami tidak berikan membersihkan kamar. Mungkin itu kuasa Tuhan, kami diberikan orang-orang yang baik. Dan juga Tuhan juga memberikan satu orang pelindung kami di dalam, yaitu seorang petugas dari kejaksaan, orang Batak namanya Pak Pasaribu. Dia selaku kepala kejaksaan negeri Wonogiri. Dia itu memberikan motivasi, memberikan perlindungan kepada kami, dan dalam artinya
kami itu titipan dari dia, jadi sehingga kami selama berbulan-bulan di situ tidak ada yang mengganggu kami. Mungkin itulah jalan Tuhan, dan diberikannya seorang kalapas Kajari untuk melindungi kami. Dan singkat ceritanya, setelah 3 bulan lebih kami sidang dan vonis, dan kami divonis 3,5 bulan. Jadi pada saat vonis terakhir, setelah 4 hari mau bebas, kami tuh merasa lama banget karena ingin bertemu keluarga. Dan saya berdoa di situ, dan saya berdoa, Tuhan, saya sudah rindu dengan keluarga saya, pertemukan saya secepatnya dengan keluarga saya. Dan Tuhan mengabulkan itu. Yang aturannya kami bebas dari hari Selasa, tapi kami dipanggil hari Seninnya untuk bebas. Mungkin itu kuasa Tuhan yang terjadi pada kami dan teman-teman. Dan yang saya ambil hikmahnya selama saya di dalam itu, Tuhan telah menegur saya, dan Tuhan telah mungkin ingin membawa saya ke jalan yang benar. Mungkin itu teguran Tuhan kepada saya, sampai di dalam juga tiap hari berdoa, tiap hari memuji Tuhan, tiap hari kebaktian begitu. Mungkin inilah saatnya kepada saya dalam batin saya untuk menjadi yang lebih baik. Tapi saya bukannya berjanji, tapi saya berjanji untuk menjadi lebih baik atas kasus saya kemarin, yang itu dinamakan, kalau kami istilah dalam, dinamakan sekolah kehidupan. Karena kita waktu di dalam itu bertemu dengan macam-macam orang, macam-macam kasus, jadi berbaur. Dan mereka juga, teman-teman Nasrani itu juga begitu juga di dalam hati mereka. Jadi mereka akan ke depannya mungkin saya bisa lebih baik. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan kesaksian saya. Jadi puji Tuhan, selama di sana juga saya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan apapun dan tidak terjadi apapun kepada saya. Mungkin itulah kuasa Tuhan kepada saya. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Beri tepuk tangan, aplaus buat Tuhan. Terima kasih Bapak Naga yang sudah menyaksikan kisah hidupnya. Saudara, tadi ya sekolah kehidupan. Sekolah 3 bulan, tetapi ini adalah cara Tuhan untuk membawa kita balik sama Tuhan. Amin. Jadi setiap peristiwa Tuhan bekerja di dalamnya untuk mendatangkan satu kebaikan. Puji Tuhan, katakan siapkan hati untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka dalam kitab Efesus pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 sampai dengan 8. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8 tidak saya baca semua, kita akan baca ayat 3 saja, nanti selanjutnya dibaca sendiri di rumah untuk menyingkat waktu. Efesus pasal 3 ayat yang ketiga, Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai dengan 8, kita akan membaca ayat yang ketiga saja, kita akan baca bersama-sama. PowerPoint-nya bisa ya. Sudah ketemu? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, kita akan membaca secara bersama-sama. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, hari ini kita bicara tentang berkat sejati. Minggu lalu kita sudah bicara tentang kebahagiaan yang sejati. Nah, kita bicara berkat yang sejati. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar kata berkat, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya mungkin kita bisa berpikir karena gajinya besar itu adalah berkat. Karena penghasilannya besar itu berkat. Mungkin rumah kita yang besar itu berkat Tuhan. Atau mungkin hari ini kita sedang kondisi sehat, sedang prima, kita bisa katakan itu berkat Tuhan. Nah saudara,
Hidup di dunia seringkali memang mengukur yang namanya berkat itu berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Seorang dianggap diberkati kalau memiliki tadi rumahnya besar, kalau mobilnya bagus, gitu ya. Apalagi kalau punya pekerjaannya bagus, usahanya lancar, bagus, ya, penghasilannya baik, kalau kesehatannya juga baik, kalau hidupnya bisa nyaman. Nah, itu asumsi kita secara dunia bahwa kita diberkati. Dan saudara, dalam konteks pengajaran Kristen pun kita bisa melihat ajaran-ajaran yang populer yang mengaitkan iman kita dengan kemakmuran jasmani, saudara. Maka ada teologi kemakmuran. Jadi seolah-olah semakin rohani seseorang, orang itu adalah orang yang diberkati. Semakin orang itu berlimpah hartanya, mendapat berkat-berkat materi, maka disebut itu adalah orang yang rohani. Itu yang seringkali kita dengar, dan banyak pengajaran ini masuk di gereja. Namun saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam kitab Efesus yang barusan kita baca, khususnya di ayat yang ketiga sampai dengan ke-8, kita akan disadarkan bahwa ternyata berkat yang sejati itu bukan berasal dari dunia, melainkan dari surga. Maka tadi berkata, mengaruniakan kepadamu berkat rohani yang tersimpan di surga. Artinya berkat yang sejati itu sifatnya rohani. Berkat yang sejati itu tidak jasmani, saudara. Berkat yang terbesar bukanlah yang terlihat oleh mata jasmani kita, melainkan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Amin. Itulah sebabnya Rasul Paulus memulai suratnya dengan satu pujian kepada Allah. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Paulus memberikan mengawali suratnya kepada orang Efesus dengan pujian. Artinya ini bukan pujian yang bersifat materi, tetapi berkat rohani yang kita miliki di dalam Tuhan. Hal ini sangat penting saudara kita pahami, karena apa? Karena ukuran berkat, kalau kita ukurannya itu hanya sesuatu yang duniawi, maka orang yang mungkin kurang, saudara, orang yang mungkin kita anggap menderita, maka kita akan menganggap itu orang tidak diberkati. Saudara tahu Paulus ini menulis di penjara, tadi juga saksiannya di penjara, ya. Kesaksiannya Pak Naga tadi muncul dari penjara juga kan. Nah, Paulus juga menulis surat ini di penjara, saudara, kepada orang-orang Efesus. Ketika dia di penjara justru dia bisa memuji Tuhan. Dia bisa mengekspresikan betapa baiknya Tuhan. Dia bisa menikmati berkat yang rohani yang daripada Tuhan. Maka Paulus menulis, berkat rohani itu jauh lebih berharga daripada berkat yang jasmani. Amin. Karena berkat rohani ini kekal, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, melalui khotbah ini mari kita ubah cara pandang kita. Dari yang dulu orientasi berkat kita adalah yang duniawi, mari kita orientasi berkatnya kepada sesuatu yang rohani. Mari kita membangun rasa syukur kita, rasa kagum kita terhadap kekayaan rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang sudah kita miliki di dalam Kristus. Dan seringkali kita melupakan ini, saudara. Ya, tadi sebutkan saya yang tidak pernah berdoa, sekarang akhirnya berdoa, saudara.
Yang enggak pernah baca Alkitab sekarang baca kitab suci. Kita lupa bahwa kita punya kekayaan rohani, saudara. Ini yang harus kita syukuri. Dan mari kita menyiapkan hati kita untuk kita merenungkan betapa dalamnya kasih karunia Allah. Melalui apa? Melalui pemilihannya terhadap hidup kita. Melalui apa? Penebusannya dan pengampunan dosanya atas kita. Nah, hari ini kita belajar 4 hal. Waktunya mungkin terlalu cepat nanti ya. Kalau selesai kita selesaikan, kalau tidak ya secukupnya. Yang pertama kita akan belajar PowerPoint-nya, di mana kita mendapatkan segala berkat rohani. Yang kedua, apa saja segala berkat rohani itu? Yang ketiga, mengapa kita memiliki segala berkat rohani? Dan yang keempat, apa dasar dari berkat rohani itu? Kita masuk yang pertama, yang kita belajar, katakan amin. Amin? Ya. Di mana kita mendapatkan segala berkat rohani? Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, kata di dalam Kristus ini menjadi kuncinya. Kalau kita melihat di pasal 1, Efesus pasal 1, itu lebih dari 10 kali kata di dalam Tuhan, di dalam Dia, ya. Ayat 3, ayat 4, ayat 6, ayat 7 kita akan bisa melihat bagaimana di dalam Kristus kata itu muncul. Ini menandakan apa, saudara? Bahwa semua anugerah, pemilihan, penebusan, pengampunan, pengangkatan menjadi anak Allah itu hanya tersedia bagi mereka yang di dalam Kristus. Amin. Artinya segala berkat rohani diberikan di dalam Kristus. Saat kita percaya kepada Tuhan, kita disatukan dengan Kristus, sehingga segala sesuatu yang Dia miliki itu menjadi milik kita. Katakan amin. Jika seseorang menikah dengan seseorang, maka ini menjadi satu. Kekayaannya pun menjadi satu. Ketika saya menikah dengan istri saya, apa yang saya punya juga milik istri saya. Apa yang istri saya punya juga menjadi milik saya juga. Demikian pula kita di dalam Kristus, ketika kita menerima Kristus, maka semua kebenaran dan semua pencapaian Tuhan, semua kemenangan Tuhan itu menjadi milik kita. Amin. Roma pasal 6 ayat yang kelima memberikan satu penegasan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kemenangan yang Yesus raih itu juga menjadi milik kita, saudara. Maka apa yang Tuhan punya itu punya kita juga. Ini seringkali kita tidak menyadari, saudara. Kalau kita percaya kepadanya, kita di dalam Kristus, kita itu ditempatkan di dalam Tuhan, dipersatukan dengan Tuhan. Dan ini menjadi dasar berkat rohani kita, saudara. Semua yang Kristus miliki itu menjadi milik kita. Jadi Bapak Ibu saudara, berkat rohani ini kita temukan bukan dalam agama tanpa pertobatan. Bukan tanpa agama yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus. Berkat rohani bukan dalam perbuatan baik atau usaha manusia, bukan. Bukan dalam hal-hal duniawi seperti kekayaan, seperti jabatan, seperti tradisi agama, bukan di situ juga. Tetapi berkat rohani hanya ada dalam satu nama, yaitu Kristus. Amin. Yang di luar Kristus ya tidak dapat berkat ini. Jadi di mana kita mendapatkan berkat rohani? Jawabannya adalah di dalam Kristus. Amin. Maka hiduplah di dalam Kristus dalam pertobatan, saudara. Sehingga kita memiliki apa yang dimiliki Tuhan. Yang kedua, apa saja segala berkat rohani itu? Efesus pasal 1 ayat yang kelima.
Yang ketiga maksud saya. Iya, yang ketiga. Saudara, ayat ketiga menyebutkan bahwa ada segala berkat rohani. Kalau segala berkat artinya lebih dari satu ya. Ada beberapa hal. Kalau kita belajar ini ada macam-macam berkat rohani. Ada pemilihan, pengampunan dosa, penebusan dan sebagainya. Tetapi di sini ada satu poin yang sangat penting yang harus kita mengerti, saudara. Dan saya hanya ngambil satu poin ini. Di sini disebutkan satu yang sangat penting yang harus kita bawahi di dalam ayat yang kelima. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kita ditentukan untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kalimat ini menunjukkan kepada satu tindakan yang namanya adopsi rohani. Allah menjadikan kita anak-anaknya yang sah melalui Yesus Kristus. Saudara, dalam konteks budaya Romawi, adopsi itu adalah tindakan hukum, dan di budaya kita pun sama saya rasa, bahwa yang namanya adopsi itu adalah satu tindakan di mana seseorang itu diangkat menjadi anak yang sah, yang memiliki hak waris penuh, yang meskipun sebenarnya tidak memiliki hubungan keluarga. Mungkin dia orang yatim, orang tidak punya bapak ibu, atau orang bagaimana gitu ya, diangkat jadi anak, diadopsi. Dan ketika disahkan secara hukum, anak ini secara hukum dia mendapat bagian yang sama seperti anak yang asli, anak kandung. Anak yang diadopsi memiliki status, hak dan warisan penuh seperti anak kandung. Dengan kata lain, kita yang dahulu asing, kita yang dahulu ini berdosa, kita yang dahulu seringkali kita tidak menuruti apa firman Tuhan, sekarang kita diangkatnya menjadi anak yang sah, menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara, kita punya status yang baru. Allah bukan hanya jadi raja kita, bukan hanya jadi penebus kita, bukan hanya jadi penolong kita, tetapi Allah itu menjadi Bapa kita. Kita yang dulu musuh Allah, ya makanya kita itu dulu seterunya Allah, tetapi sekarang diperdamaikan oleh kematiannya, menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya, saudara. Ini adopsi. Kita yang dulunya budak dosa, tetapi sekarang diadopsi menjadi anggota keluarga Allah. Kita yang dulu pohon zaitun liar, sekarang dicangkokkan pada pohon zaitun yang asli. Maka jika kita adalah seorang anak, ya jadi bapak kita. Kita punya jaminan, saudara. Amin. Punya jaminan di dalam kasihnya. Jadi kita punya status baru, bukan lagi budak tetapi anak, bukan lagi seteru Allah tetapi kita jadi anggota keluarga Allah. Dan orang yang sudah diadopsi menjadi anak Allah, dia punya hak waris, saudara. Menjadi ahli waris bersama dengan Kristus, kita memiliki jaminan warisan surgawi yang kekal, yang tidak dapat diambil oleh siapapun, yang tidak dapat rusak. Dan ini satu kebanggaan buat kita. Ketika kita diadopsi sebagai Allah, maka kita punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kita menerima akses secara pribadi kepada Bapa kita. Kita bisa memanggil Bapa itu sebagai Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa dalam Galatia pasal 4. Kita dapat langsung bertemu dengan Tuhan tanpa penghalang, sama seperti orang anak kecil ya, yang dia ketemu dengan ayahnya, dia bisa langsung lari, langsung peluk, langsung dirangkul tanpa penghalang, saudara. Artinya kita punya satu kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang dekat, hubungan yang penuh kasih dengan Bapa kita.
Ini adalah hasil daripada adopsi, saudara. Ketika kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, dan tentunya saudara, yang namanya anak itu tidak akan lepas dari namanya disiplin rohani dan pemeliharaan, saudara. Saudara, maka ketika terjadi sesuatu, ya, sekolah kehidupan itu disiplin rohani. Karena kita anak, maka saudara, kalau kita diizinkan mengalami sesuatu, yaitu karena kita sebagai anak ditegur oleh bapaknya. Amin. Terima itu, saudara. Sama seperti seorang bapak, Allah mendidik dan menjaga anak-anaknya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau anaknya orang nggak peduli, saudara. Tetapi karena dia anaknya sendiri, maka dia harus didik, saudara. Harus disesah. Maka artinya kalau kita diangkat jadi anak Allah, diadopsi jadi anak Allah, itu bukan berarti hidup kita tanpa tantangan. Tidak, saudara. Meskipun kita ada di tangannya, bukan berarti hidup kita tanpa masalah, bukan. Justru karena kita anak, Tuhan menggunakan pergumulan, Tuhan menggunakan penderitaan, Tuhan menggunakan kesulitan untuk membentuk karakter kita serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara, semua orang punya masalah. Semua kita tidak pernah bisa menghindari. Karena apa? Karena dunia ini sudah berdosa. Dunia ini sudah dikuasai kehancuran, dikuasai oleh dosa. Dunia ini sudah kacau. Maka hal-hal yang buruk pasti terjadi, saudara. Namun karena Bapa kita memegang kendali alam semesta, Bapa kita bisa mengubah hal yang buruk itu menjadi satu kebaikan. Amin. Untuk apa? Untuk proses pendewasaan kita, supaya kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Hal-hal buruk boleh terjadi, tetapi itu dalam kendali Tuhan, saudara. Dan itu semua adalah bagian dari cara Tuhan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa bertumbuh menjadi kepenuhan dan keserupaan di dalam Kristus. Maka Roma 8 ayat 28 berkata, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka identitas kita bukan karena masa lalu kita, saudara. Masa lalu boleh buruk, boleh gagal, saudara. Masa lalu kita boleh ditolak oleh manusia. Masa lalu kita mungkin bisa gelap. Tetapi di dalam Kristus kita diterima oleh Bapa. Amin. Kita punya identitas yang baru. Maka siapa kita di dalam Kristus, ini identitas kita, saudara. Untuk itu berhentilah hidup seperti budak dosa, saudara. Kita harus bertobat. Mulailah hidup sebagai anak raja. Amin. Anak yang diadopsi oleh Tuhan. Anak-anak harus mencerminkan bapaknya. Amin. Jangan terus hidup dalam ketakutan, jangan terus hidup dalam kekotoran, saudara. Hiduplah mencerminkan sebagai anak Allah. Status kita sebagai anak Allah. Anak Allah punya cara hidup yang mencerminkan kehormatan dan tanggung jawab bapaknya. Kita dipanggil untuk hidup kudus, hidup mempermuliakan nama Tuhan. Lanjut, yang ketiga. Mengapa kita memiliki segala berkat rohani? Ayat yang ketujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Disebutkan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita memiliki segala berkat rohani karena penebusan melalui darah Kristus. Artinya apa, saudara? Kata penebusan ini berarti satu pembebasan. Pembebasan dari apa? Dari perbudakan. Dengan apa? Dengan dibayar harganya, saudara. Itu penebusan. Hidup kita ditebus dari perbudakan dosa.
Dosa kita sudah ditanggung Tuhan sehingga kita memperoleh pengampunan dosa, saudara. Dan kita dibebaskan dari dosa dan maut karena darah Kristus sudah dicurahkan di kayu salib. Jadi harganya mahal. Tanpa darah Kristus tidak ada penebusan dan berarti tidak ada berkat rohani bagi kita, saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, segala berkat rohani adalah hasil langsung dari salib Kristus. Tanpa salib kita tetap menjadi musuh Allah. Tanpa salib kita tidak akan layak menerima apapun dari Tuhan. Tanpa salib kita masih jadi seterunya Tuhan. Tanpa salib kita tidak mungkin diadopsi jadi anak Allah. Tidak bisa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, zaman Adam dan Hawa, mereka sadar, akhirnya mereka telanjang. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah dalam gambir diri mereka. Nah, saudara, ketelanjangan itu menggambarkan rasa bersalah, malu, terpisah dengan Tuhan. Maka manusia berusaha menutupi diri. Dengan apa? Dengan usahanya sendiri, dia pakai daun ara. Ini adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah dosa dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri. Tetapi itu tidak mungkin dan tidak akan bisa. Nah, saudaraku, seringkali sama seperti Adam dan Hawa, manusia kita semua hari ini sering berusaha menutupi dosa, berusaha menutupi ketelanjangan dosa kita. Dengan apa? Dengan agama. Dengan apa? Dengan perbuatan baik, berbuat amal. Ya. Dengan apa? Dengan pembenaran diri. Banyak hal. Ya. Ini kenapa? Karena kita diperbudak dosa. Kita diperbudak oleh ego kita sendiri. Maka akan selalu ada yang kurang dalam hidup kita. Ada sesuatu yang salah mungkin kita lihat atas gambar diri kita. Maka harus ditutupi dengan sesuatu. Dengan popularitas, ya cari popularitas. Dengan apa? Dengan status sosial, dengan kecantikan, dengan kepandaian, kekuasaan, dengan uang, dengan pencapaian dan lain-lain. Usaha kita untuk menutupi ketelanjangan kita, tetapi itu tidak akan mampu. Itulah sebabnya kita butuh yang namanya penebusan. Dan penebusan sejati hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Amin. Di Kejadian pasal 3 ayat 21, ketika Adam menyemat daun pohara, kemudian Allah datang. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Dan saudara tahukah ini adalah tindakan pertama Allah menanggapi dosa dengan pengorbanan. Ini menyiratkan bahwa harus ada penumpahan darah. Penumpahan darah yang pertama itu pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan membawa kulit binatang, artinya ada penumpahan darah, ada korban di situ. Ada yang harus mati untuk menutupi dosa kita, untuk mengambil menanggung dosa kita. Dan saudara, sejak awal Allah sudah menunjukkan bahwa penebusan dosa hanya bisa terjadi melalui yang namanya kematian. Kalau ada kulit binatang berarti ada binatang yang dikorbankan, ada kematian di situ. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan 19 bisa dibacakan buat kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Delapan belas, 19. Jadi ini satu konfirmasi bahwa dosa itu
harus ditebus, dan ketika penebusan harus ada yang dikorbankan. Kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, yang tidak mempedulikan Tuhan, yang hidup semaunya sendiri. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal, darah Kristus. Darah yang tidak ternoda, yang tidak bercela dan tidak bercacat. Karya salib adalah kisah penebusan, adalah satu cerita kepahlawanan yang sejati. Yesus Kristus Tuhan menjadi manusia dengan kasih tanpa syarat. Dia berkorban dan mencurahkan darahnya. Yang mulia rela jadi hina. Yang tak bersalah harus dihukum. Yang kudus harus dibuat berdosa. Yang kekal harus mengalami maut. Untuk apa? Untuk kita, saudara. Kita yang berdosa. Kitalah yang seharusnya menanggung hukuman itu, tetapi itu sudah ditumpahkan kepada Tuhan, kepada Yesus. Dan ini memberikan satu berkat rohani yang sejati, yang tidak bisa diukur dengan berkat jasmani, saudara. Maka betapa harusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Terakhir, saudara, apa dasar dari segala berkat rohani? Ayat yang ke 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara, firman ini atau kalimat ini menjelaskan dasar dan sumber dari segala berkat rohani yang disebutkan sebelumnya. Kita sudah melihat adopsi, ya, penebusan, pengampunan, keselamatan, semua itu berakar dalam kasih karunia, bukan dalam usaha manusia. Maka ketika Adam dan Hawa berusaha untuk menutupi ketelanjangan, tidak bisa, tidak mampu. Harus Tuhan yang datang sendiri. Anugerah, ya, jadi kasih karunia itu adalah anugerah. Pemberian cuma-cuma, kebaikan Allah yang diberikan tanpa syarat, tidak dapat dibeli dan tidak bisa dimanipulasi. Itu adalah anugerah, kasih karunia-Nya Tuhan. Kebaikan Allah yang sebenarnya kita itu tidak layak menerima. Kita jadi anak Allah, dosa kita dihapuskan, saudara. Bukan karena kita layak, tetapi karena Allah itu berlimpah kasih karunia. Amin. Karena berlimpah kasih. Sumber dari segala berkat Allah bukan hasil usaha manusia, bukan perbuatan baik, tetapi itu pemberian Allah, murni pemberian Allah, bukan usaha kita. Maka responnya ini, saudara, dengan apa? Hidup dalam ucapan syukur. Percayalah bahwa kasih karunia tentu sudah cukup bagi kita. Amin. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Jadi saudara, hari ini kita belajar bahwa berkat sejati bukan hal duniawi yang bisa hilang, yang tidak kekal, tetapi berkat yang sejati adalah berkat rohani yang kekal yang kita terima di dalam Kristus. Pastikan kita benar-benar di dalam Kristus. Karena di luar Kristus kita tidak dapat berkat rohani, saudara. Jadi artinya kita bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar kita ibadah, tetapi mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Amin. Hidup dalam pertobatan, saudara. Jangan mencari berkat di tempat yang salah. Karena dunia bisa menjanjikan berkat jasmani, saudara. Ada iming-iming dari dunia. Tapi mari kita kejar Kristus yang bisa memberikan berkat kekal. Amin. Apa yang harus kita lakukan setelah memahami semua berkat ini, saudara? Bersyukurlah setiap hari. Jangan fokus pada kekurangan jasmani. Ya, kalau kita fokus pada kekurangan jasmani kita bisa stres, saudara. Bisa pusing, saudara. Jangan fokus ke situ, tetapi fokuslah kepada berkat kekayaan rohani yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Syukuri itu. Hiduplah sebagai anak Allah, karena kita sudah punya identitas yang baru. Mari hidupi identitas kita yang baru itu dengan panggilan kita, saudara. Kita sudah ditebus,
kita sudah diampuni, dan itu bukan hasil kerja keras kita, tetapi pemberian dari kasih karunia Allah. Mari kita hidup dalam terang, mari kita hidup dalam berkat rohani Tuhan, dan marilah kita hidup terus mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Biar kebenaran firman Tuhan ini terus menggugah iman kita, ya, supaya kita tidak salah menilai atas kondisi kehidupan kita. Karena sesungguhnya ketika kita diadopsi jadi anak Allah, kita sudah punya berkat rohani yang luar biasa. Amin. Hidupilah identitas kita. Tuhan memberkati. Kita akan naikkan satu pujian. Ku terhubung dengan Bapak bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Yang
karena kasih-Mu, hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu bukan karena gagah dan kuat kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan, mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan atas hidup kami. Karena kami sudah punya status yang baru, kami adalah anak Allah yang harus mencerminkan Engkau sebagai Bapa kami. Kami mau didisiplinkan Tuhan, kami mau ditegur Tuhan, kami mau dididik Tuhan melalui setiap peristiwa yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami. Karena itu akan membentuk hidup kami supaya kami semakin sempurna di hadapan Tuhan. Sehingga kami terus mengejar keserupaan kami dengan Engkau sebagai Bapa kami. Kami sungguh bersyukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Seberapa gelap kehidupan kami di masa lalu, seberapa kotor hidup kami di masa lalu, itu bukan masalah. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan karena Engkau Allah yang terbuka, yang siap menerima kami sebagai anak-anak Allah. Meteraikan firman ini di hati kami, setiap umat-Mu. Firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus terus mendengungkan di hati nurani kami yang paling dalam, bahwa kami ini sudah menerima berkat rohani, berkat yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, ada beberapa hal yang harus saya umumkan sebagai jadwal ibadah kita satu pekan ini. Hari Rabu ada jadwal ibadah doa puasa jam 9 sampai dengan selesai. Kamis nanti Komsel Permata. Jadwalnya itu di tempatnya Bu Warsi. Bu Warsi ada hadir hari ini? Sakit ya? Kira-kira bisa enggak ya Mbak? Kalau enggak di Bu Warsi, di tempatnya Pak Sandro harusnya jadwalnya. Coba nanti saya konfirmasi, nanti tolong dikonfirmasi ya di Bu Warsi ya, kalau hari Kamis siap nanti bilang ke saya supaya nanti kita umumkan ya, jam 6:30 sampai dengan selesai Komsel Permata. Kemudian hari Jumatnya ada Jumat ceria, Bapak Ibu saudaraku yang punya anak. Bisa? Oke, ya bisa. Berarti hari Kamis Komsel Permatanya di tempatnya Bu Warsi di Sambiroto Bapak Ibu ya, jam 6:30 sampai dengan selesai. Kemudian hari Jumat ada Jumat ceria, anak-anak sekolah minggu silakan diantar untuk dibekali dengan firman Tuhan. Kita didik mereka, ya kita bekali dengan berkat rohani ya, supaya mereka punya gambar diri yang baik. Amin. Hari Sabtu ibadah Yud jam 6 sore sampai dengan selesai. Mengundang komunitas muda remaja bisa bergabung di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama bertumbuh menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketemu kembali hari Minggu jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa hadir kembali. Kita bersekutu bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Ajak saudara, rekan, kenalan, keluarga ya, untuk bisa datang di hari Minggu yang akan datang. Itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya kembali mengundang Bapak bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa sekali lagi untuk doa berkat. Tuhan Yesus Bapa yang baik yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah beribadah kepadamu. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Namun tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa kami, pusat sampai dengan tingkat daerah, berikan kepada setiap pemimpin bangsa kami hikmat dan roh takut Tuhan. Mereka boleh bertanggung jawab menjalankan tugas mereka dengan baik. Bapak kami berdoa mohon untuk Engkau memberikan keamanan buat bangsa kami, jauhkan dari perpecahan, dari kerusuhan, dari teror, dari orang-orang berniat jahat. Kami tidak mengizinkan segala sesuatu yang terjadi atas bangsa ini bukan kehendak Tuhan, hanya kehendak Tuhan yang jadi atas bangsa kami.
Berkati kota kami Wonogiri, berkati Pracimantor Eromoko di mana kami tinggal. Biarlah kota kami dilawat Tuhan. Engkau curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Gereja-gereja Tuhan yang ada Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu, menjadi terang dan garam yang memberikan dampak yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Secara khusus berdoa untuk gereja di mana kami boleh melayani hari ini, beribadah hari ini. Gereja Bethel Tabernakel yang dari Sawan Pracimantor. Gereja ini boleh bertumbuh. Gereja ini terus berkembang, bertumbuh kualitasnya, bertumbuh kuantitasnya menjadi gereja yang mempermuliakan nama-Mu. Kami diserupakan dengan Tuhan. Kami berdoa pelayanan malaikat boleh terjadi di gereja ini, mimpi-mimpi penglihatan Kau nyatakan. Kerinduan kami banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Bapak, kami berdoa yang tidak bisa hadir pagi hari ini, mungkin karena kerepotan, karena suatu hal yang sakit juga Engkau jamah sembuhkan. Berdoa Pak Parto, Bu Parto begini, Bu Markamah, Bu Cari, Bu Pardi, Pak Dianto, Pak Uskaria, Bu Warsi, Pak Fran dalam pemulihan, ibunya dari Ibu Agustina juga Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih Tuhan, anugerah kesembuhan turun atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa yang berikan keturunan beri keturunan, yang berikan pasah hidup beri pasah hidup, berikan pekerjaan beri pekerjaan yang terbaik. Apapun pergumulan umat-Mu hari ini, Engkau Allah sumber pertolongan dan jawaban kami. Yang kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Bapak. Kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami. Di bawahnya kami terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Dan dengan keberhasilan itu kami belum mempermuliakan nama Tuhan. Nama-Mu makin dipermuliakan oleh kehidupan kami. Rumah tangga kami, hidup nikah kami, anak-anak kami ada dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan dan arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan Yesus memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat yang terbaik, berkat yang ilahi, berkat Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati, mari sama-sama katakan amin. Bapa